Shalom guys, piye kapare? Apik tentunya ya, puji Tuhan. Pernah mendengar perkataan bahwa dalam sebuah hubungan atau pernikahan cinta saja tidak cukup, tetapi perlu kerja keras dan usaha yang terus menerus. Benar bukan? Ya, artinya cinta bisa jadi modal awal dah untuk menjalani sebuah hubungan. Tetapi ingat, nanti tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu cinta saja tidak cukup, tetapi butuh kerja keras. Ya, bagaimana sih dapat terus menjalani hubungan yang boleh memberkati dan kuat di dalamnya? Ya, ada nasihat dari firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Nasihat dari Paulus untuk sebuah hubungan atau pernikahan yang boleh terus berkembang dalam cinta kasih. Yang diperlukan adalah rasa hormat menghormati dan cinta kasih. Nah, hal ini diajarkan oleh Paulus dan disarankan oleh Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Efesus pasal 5 ayat 22 nasihat kepada istri tentang rasa hormat kepada suami. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri perempuan itu perlu menunjukkan rasa hormat kepada suami. Karena kenapa? Kebutuhan suami laki-laki itu dihormati. Jadi di mana saja laki-laki atau suami itu kebutuhan secara jiwa batinnya itu adalah dihormati. Jangan pernah merendahkan suami dengan perkataan intonasi yang sepertinya meremehkan, melawan, memberontak atau apapun itu. Itu pasti akan memicu sesuatu yang besar dalam dirinya untuk keluar dan itu siap meledak. Hal ini kalau kita kaitkan dengan Amsal 31, pengajaran Lemuel Raja Masa, yang mana pengajaran Lemuel ini adalah nasihat dari ibunya. Dan ibunya menasehati Lemuel ini. Dia berkata bahwa istri yang cakap itu sangat diinginkan dan dirindukan. Nah, istri yang cakap itu bagaimana sih teman guys? Yang dikatakan istri yang cakap itu dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat di seumur hidupnya. Cakap mengerjakan pekerjaan di dalam rumah tangga, kemudian melalui istrinya, ya suaminya dikenal di luar, disegani, dihormati. Perbuatan istri, relasi istri saat bergaul di luar tidak mempermalukan suami. Ya, itu penting ya di media sosial, apa yang ditulis, apa yang diupload, jangan sampai mempermalukan suami. Kemudian juga cakap untuk mendidik anak-anak. Jadi sekali lagi, rasa hormat kepada suami itu penting sekali. Nah, nasihat Paulus juga untuk para suami, yaitu Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah memberikan dirinya baginya. Jadi suami ada teladan nih bagaimana cara mengasihi istri, yaitu seperti cara Yesus menyerahkan dirinya bagi jemaat, berarti pengorbanan. Nah, dalam hal ini diperlukan yang namanya mengasihi kasih itu. Nah, untuk memudahkan kita, ada buku Gary Chapman dan dia menuliskan 5 bahasa kasih ya yang dapat dipraktekkan, dan pilihlah salah satu yang paling menonjol. Yang pertama itu perkataan positif, kemudian waktu berkualitas, kemudian hadiah, kemudian melayani, sentuhan fisik. Nah, dari 5 ini kira-kira mana yang ketika suami melakukan kepada istri, istri merasa wah begitu dicintai, begitu dikasihi. Nah, carilah seperti perkataan positif. Kalau memang itu ketika mengatakan hal yang positif, istri menjadi merasa semangat dan merasa disayangi, ya teruskanlah itu. Kalau memang perlu sentuhan fisik, ya kalau istri itu suka dipeluk, kepalanya dielus-elus, tangannya di ini, ada rasa nyaman saat dipeluk, ya lakukanlah itu ya. Kemudian seperti memberi hadiah, ya tidak hanya masa pacaran saja perlu hadiah, di saat sudah menikah juga, ya seperti memberi hadiah bunga bank ya. Ya, bunga, coklat atau hal-hal lain yang menjadi surprising, atau alat dapur apapun itu sangat bisa membuat seorang istri merasa dikasihi. Misalnya waktu berkualitas, ya
perlu juga ya menyisihkan waktu untuk bersama. Berdua saja. Misalnya ada anak-anak, ya tinggalkan anak-anak dulu ke kakek nenek dan ya pergi berdua, ya nongkrong, minum kopi atau ngejus dan lain-lain. Nah, berikutnya apa tadi ya? Hadiah sudah tadi ya, waktu berkualitas sudah. Ya, kira-kira itulah ya 5 bahasa kasih itu, silakan diselidiki mana yang kira-kira menonjol, yang mana ketika dilakukan itu istri merasa senang ya. Jadi kesimpulannya, sebuah hubungan atau pernikahan tidak saja hanya langgeng dengan cinta saja. Cinta saja tidak cukup, tetapi memerlukan usaha dan kerja keras yang terus-menerus. Istri sebagaimana di dalam Efesus 5 ayat 22 perlu menghormati, tunjukkan rasa hormat kepada suami. Karena suami atau laki-laki itu kebutuhannya adalah dihormati. Contoh saja ketika sudah melakukan segala sesuatu, sudah bekerja siang dan malam, pergi pagi pulang malam, lalu di rumah diomelin, lalu suami menjadi marah itu ya, menjadi merasa tidak dikasihi oleh istrinya. Lalu kedua, bagi suami syaratnya adalah kasihi istrimu. Ya, lakukan sesuatu perbuatan kasih melalui bahasa kasih yang kira-kira istrimu merasa, wah, suamiku sayang denganku. Apakah itu perkataan positif, hadiah, waktu berkualitas, atau melayani, ya lakukan seperti mencuci piring atau apa, mencuci baju dan hadiah. Nah, kiranya dengan rasa hormat dan mengasihi satu sama lain, itu bisa terus memupuk cinta kasih antara suami istri. Tantangan ada, tetapi pasti bisa melewatinya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati, guys.